Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in, amma ba'du. Pemirsa KK Media yang dirahmati Allah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Kita dapat berjumpa kembali dengan keadaan sehat walafiat biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Pada perjumpaan kita kali ini kita akan membahas tema yang cukup menarik, yaitu tentang memahami pentingnya takwa dalam menjalankan ibadah puasa. Pemirsa KK Media yang dirahmati Allah, seperti yang kita ketahui, puasa Ramadan ialah puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat Islam yang balik dan berakal. Puasa Ramadan tidak hanya menahan diri dari lapar dan dahaga, tetapi puasa Ramadan juga harus bisa menahan diri kita dari segala hawa nafsu yang buruk, seperti berbohong, mencuri, memfitnah, menghibah, dan lain sebagainya. Hal itu dapat kita lakukan dengan mudah apabila kita melibatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hal ini sudah jelas bahwa takwa kepada Allah adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Karena puasa Ramadan adalah puasa yang diwajibkan kepada Allah, sehingga kita sebagai seorang muslim wajib untuk menjalankannya. Puasa Ramadan menjadi rukun Islam yang ketiga, sehingga kita menjadi orang yang bertakwa maka akan melaksanakan puasa Ramadan. Mengingat puasa Ramadan memiliki banyak sekali hikmah, di antaranya menahan diri dari hawa nafsu. Kita sebagai manusia memiliki hawa nafsu baik dan juga hawa nafsu buruk. Kita di bulan Ramadan juga diperintahkan untuk melakukan kebaikan, maka hawa nafsu kebaikan itulah yang akan kita gunakan. Tetapi ketika bulan Ramadan, hawa nafsu buruk kita jaga. Bahkan setelah bulan Ramadan pun kita juga harus menjaga hawa nafsu buruk kita. Hawa nafsu buruk kita seperti memfitnah orang lain, menjelek-jelekan orang lain, menghibah, kemudian adu domba dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa merasakan bagaimana payahnya orang-orang di luar sana dalam mengais rezeki. Banyak sekali saudara-saudara muslim kita di luar sana yang masih kesusahan dalam masalah rezeki. Terutama untuk makan saja mereka juga harus bersusah payah dalam mencarinya. Di bulan Ramadan ini kita bisa merasakan bagaimana payahnya mereka dalam mencari rezeki. Itu sebagai bentuk rasa empati kita kepada saudara muslim kita di luar sana. Kemudian meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan ini adalah bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan. Sehingga semua amal ibadah kita pada bulan ini dia akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang apa coba Allah Subhanahu wa Ta'ala baiknya sama kita. Sehingga patut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mensyukurinya atas kedatangan bulan Ramadan ini dengan mengisi kegiatan-kegiatan yang positif seperti tadarus Al-Quran, sholat tarawih, sholat hajat, sholat duha, kemudian bersedekah dan lain sebagainya. Tentu saja kita sebagai orang yang bertakwa dalam menjalani ibadah puasa pasti akan merasakan keikhlasan karena rasa takut kita kepada Allah apabila kita meninggalkan puasa Ramadan. Dan diharapkan ketika puasa Ramadan ini kita akan menjadi pribadi yang lebih baik untuk kedepannya. Dan semoga kita akan mendapatkan sisi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa KK Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pada bulan puasa ini kita mendapatkan pertolongan dari Allah
agar kita bisa menjalankan puasa dengan lancar, sehingga seluruh amalan ibadah kita pada bulan ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian perjumpaan kita pada kali ini. Dari saya, apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, baik secara ucapan maupun perbuatan. Sekian dari saya, akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.